Oke, halo selamat siang. Nah, untuk kali ini saya Sutrisno akan share materi tentang mikrotik. Jadi mikrotik adalah router yang digunakan di dalam jaringan komputer. Jadi mikrotik banyak fungsinya ya, mikrotik. Bisa sebagai router, kemudian bisa sebagai bandwidth management, dan juga bisa untuk firewall, kemudian nanti untuk bikin hotspot. Ini bisa dipakai untuk usaha FPRWNet, untuk voucher hotspot dan lain-lain, untuk share internet. Nah, saya sudah install mikrotiknya di VirtualBox. Ini saya pakai VirtualBox aja. Untuk versi mikrotik yang saat ini saya pakai 5.26, saya login dengan menggunakan user default, usernya admin, passwordnya kosong. Oke, kosong itu nggak ditulis apa-apa. Kemudian saya masuk. Nah, saat ini sudah muncul untuk mikrotiknya. Tahapan pertama saya akan setting nama router. Nah, nama router ini sintaknya adalah sistem identity. Nama router, saya masuk. Nama router saat ini namanya masih default, yaitu mikrotik. Saya ketik SIS, kemudian saya tab, muncul sistem, kemudian namanya identity, enter. Nah, saya print, namanya mikrotik. Jadi untuk konfigurasi pengedit itu biasanya kita pakai set. Jadi saya ketik set. Di situ kan filenya adalah name. Jadi set name. Namanya yang sebelumnya mikrotik kita ganti misalkan jadi router kursus komputer YMII. Nah, enter. Nah, sekarang namanya sudah berubah menjadi router kursus komputer YMII. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian setelah konfigurasi identity atau nama routernya, saya akan masuk ke interface, saya akan ganti nama interface-nya. Untuk interface atau port yang ada di router, kita bisa ngetik INT. Nah, kemudian kita tap aja, muncul interface, kemudian kita print. Nah, ternyata di sini sudah ada 4 interface, yaitu Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Nah, saya akan mengganti nama interface-nya atau nama portnya sesuai dengan alokasi port yang ada di situ. Misalkan untuk topologinya, saya akan memakai ETH1 atau Ether 1 ini ke ISP, kemudian ETH2, misalkan saya akan setting ke lab misalkan, atau ke desa 1 misalkan. Kemudian ETH3, misalkan saya akan alokasikan ke desa 2, ETH4, saya arahkan ke desa 3. Oke, seperti ini. Kita setting interface-nya dulu. Saya print lagi. Nah, saya akan mengganti nama dari interface Ether 1. Caranya tadi sudah saya sebutkan, sudah saya infokan, kalau untuk mengganti atau mengedit kita pakai set. Set, kemudian yang akan kita setting adalah Ether 1. Di situ ada 0, 1, 2, 3. Saya ketik 0, kemudian name,
Name-nya yang sebelumnya Ether1 saya rubah. ETH1 saya tetap ikutkan. Tujuannya apa? Supaya ketahuan kalau ISP itu pot 1. ETH1 ISP. Saya jarang pakai spasi, jadi usahakan jangan pakai spasi ya. Saya biasanya mengganti spasi dengan underscore. Set 0 name ETH1 ISP. Saya enter. Saya cek hasilnya. Nah, sudah berubah. Pot 1 namanya sudah berganti menjadi ETH1 underscore ISP. Kemudian saya akan rubah yang kedua, set kedua, name ETH2 desa 1. Enter. Set 3, name ETH3, misalkan kayu misalkan. Set 4, saya print dulu. Nah, ternyata saya salah di situ. Nah, makanya begitu kita setelah ganti nama, sebaiknya kita print dulu untuk memastikan ini sudah benar atau salah gitu ya. Jadi nomor 2 ini harusnya tetap ETH, nomor 3 harusnya ETH2, tapi ternyata saya rubah jadi ETH3. Jadi saya set lagi, saya set 3, name ETH3 kayu. Oh, masih salah, set 3, saya print lagi. Set 3, name ETH2 kayu. Oke. Nah, kemudian saya set kedua, name ETH3 Dukuh Seti misalkan. Ya udah, itu harusnya Dukuh Seti, tapi di situ tulisannya Suku Seti. Oke. Nah, kemudian interface-nya sudah selesai. Saya akan masukkan IP address. Di situ ada default configuration 192.168.88.1 diarahkan ke ETH1 ISP. Saya hapus 0 itu yang IP address 0. Caranya gimana? Saya masuk ke IP address ya, saya sudah masuk, saya sudah print seperti ini. Nomornya adalah 0. Kalau untuk menghapus saya bisa pakai remove. Remove 0. Nah, oke, saya print lagi pasti sudah hilang. Saya misalkan konfigurasi untuk Ether satunya yang arah ISP ini saya pakai IP address 192.168.7.11/24 misalkan. Nah, untuk IP address ini apa nanti bisa di googling sendiri ya. Artinya apa gitu ya. Harusnya kalau untuk orang jaringan sudah mengerti. Jadi kalau belum mengerti pelajari dulu IP address sama subnetting, atau bisa kursus di kursus komputer YMII Cilengsi. Oke. Nah, kemudian IP address ini kita masukkan. Nah, kalau untuk menambahkan IP atau menambahkan apa gitu, di Mikrotik itu fiturnya adalah add. Saya akan menambahkan address, berarti add address. Nah, add address seperti ini 192.168.7.11/24. Spasi interface. Interface saya arahkan ke ETH1 ISP. Saya komen misalkan, saya kasih komen ini adalah interface ke ISP. Tanda kutip, enter. Saya print. Nah, oke, ini sudah ada IP-nya. Kemudian saya tes ke default gateway-nya. Misalkan default gateway-nya, default gateway itu 192.168.7.1. Saya masukkan. Untuk default gateway, kita bisa coba ping dulu ke gateway-nya 192.168.7.1. Ternyata sudah nyambung ke gateway. Kemudian kita sambungkan ke internet. Kita coba tes ke internet dulu. Internet misalkan 8.8.8 atau DNS-nya Google.
Nah, ternyata no to host berarti ada kendala di sini dari routingnya. Routingnya belum terouting. Nah, saya masuk ke IP root. Nah, di IP root ini ternyata belum ada. Ini adalah settingan apa namanya network address dari IP address yang sudah kita inputkan tadi, yaitu 7.11/24. Network address-nya 7.0/24. Nah, saya masuk ke IP root, kemudian saya tambahkan add destination address. Destination address 0.0.0/0. Artinya 0.0.0/0 itu adalah all IP. Semua IP yang ada di dunia gitu maksudnya. 0.0.0/0 atau artinya all IP. Atau bahasa Indonesianya semua IP. Jadi kita akan menuju ke semua IP ini. Nah, melalui apa? Nah, melalui itu namanya gateway. Add destination address 0.0.0/0, gateway-nya 8.8.8.8. Di sini saya pakai DNS Google aja supaya lebih gampang. Nanti teman-teman bisa pakai DNS masing-masing internet provider yang sudah dipakai. Saya enter, print. Nah, kemudian saya coba cek ping ke internet, ping ke 888 yang tadi sebelumnya no root to host ya. Sekarang kita coba. Nah, ternyata masih no root to host. Kita coba cek. Oh, ternyata salah saya. Kita cek IP root-nya. Gateway-nya bukan 888, gateway-nya itu 192.168.7.1. Nah, ini gateway-nya. Ini gateway-nya 192.168.7.1. Jadi saya langsung print, kemudian saya set aja, set 0, gateway 192.168.7.1. Saya print. Nah, ini sudah benar. Destination address-nya adalah 0.0.0/0, gateway-nya 7.1. Saya ping ke internet. Sudah reply. Nah, saya coba ping ke domain, misalkan ke detik.com. Nah, ternyata hasilnya adalah well resolving IP address will not get answer from DNS server. Berarti kita harus setting DNS-nya. Untuk setting DNS kita bisa pakai IP DNS, kita setting servernya, set server misalkan 8.8.8. Misalkan router ini nanti kita jadiin DNS server juga, allow remote request-nya yes, berarti saya print, sudah kita setting, kita coba tes ke detik.com. Nah, mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Nah, tahapan selanjutnya kita bisa setting firewall, kita bisa setting NAT, kita bisa setting bandwidth management, kita bisa setting alokasi IP address untuk ke network lokal kita, ke hotspot dan lain-lain. Kita setting wireless-nya, kita setting juga misalkan kalau mau bikin voucher, kita setting voucher hotspot-nya dan lain-lain. Nah, itu nanti akan kita, insya Allah kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.